Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua lewat program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai tanda-tanda dan buah-buah hidup orang percaya. Ayat ini menyampaikan ajaran moral dan spiritual mengenai hubungan antara budi pekerti seseorang dengan perkataannya. Ajaran ini mencerminkan keyakinan bahwa apa yang diucapkan oleh seseorang adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya atau apa yang ada di dalam perbendaharaan batinnya. Oleh karena itu, ketika Yesus mengatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa perkataan seseorang adalah hasil dari apa yang ada di dalam hatinya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam konteks perjanjian baru, ajaran ini menggarisbawahi pentingnya karakter dan budi pekerti dalam kehidupan rohani setiap orang percaya. Tuhan Yesus menekankan bahwa buah-buah kebaikan atau kejahatan yang diungkapkan dalam perkataan seseorang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan hati dan moralitas orang tersebut. Ayat ini juga menjadi bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang lebih luas tentang kehidupan rohani, kehidupan moralitas, dan perlunya hati yang baik dalam melahirkan tindakan dan perkataan yang baik juga. Saudara-saudara terkasih, ajaran ini juga mencerminkan prinsip-prinsip moral yang umumnya diakui dalam banyak tradisi agama dan filsafat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita dapat merenungkan kebenaran yang dapat kita peroleh bersama-sama yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah hubungan antara hati dan tindakan. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan firman Tuhan ini menyoroti hubungan erat antara hati seseorang dan tindakan atau perkataannya. Apa yang disimpan atau diperbendaharai dalam hati seseorang akan tercermin dalam perilaku dan perkataannya. Oleh karena itu, penekanan pada pemurnian hati dan pikiran menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan moral seseorang. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini adalah tanggung jawab atas perkataan dan tindakan pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan firman Tuhan di pagi hari ini juga menegaskan tentang tanggung jawab individu atas perkataan dan tindakannya. Kebaikan atau kejahatan yang diungkapkan oleh seseorang tidak hanya merupakan hasil dari keadaan atau lingkungan, tetapi juga merupakan pilihan dan tanggung jawab secara pribadi. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini adalah pentingnya memelihara hati yang baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ajaran ini mendorong untuk menjaga kebaikan dalam hati sebagai landasan bagi perilaku yang baik. Menjaga hati yang baik dan membangun perbendaharaan batin yang baik
menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang bermakna dan bermoral. Karena itu, renungan ini mengajak kepada kita semua di pagi hari ini untuk melihat lebih dalam pada diri sendiri, menggali nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan kita tiap-tiap hari, dan mengakui tanggung jawab pribadi dalam membentuk dunia sekitar kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam praktek hidup kita tiap-tiap hari, kita tidak bisa berkata jikalau kita ngomongnya kasar atau seseorang yang bicaranya tidak baik, terus kita berkata, oh tidak apa-apa, dia hanya omongannya aja yang kasar, tapi sebenarnya orangnya baik kok. Oh orangnya ngomongnya kasar, keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Melalui bagian firman Tuhan ini, itu tidak dibenarkan. Karena apa yang keluar dari perkataan kita itu meluap dari hati kita. Kalau kebaikan yang kita simpan dalam hati kita, maka yang kita keluarkan dari mulut kita pun adalah kebaikan. Kalau firman Tuhan yang kita simpan tiap-tiap hari dalam perbendaharaan hati kita, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat, karena bersumber dari firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang menyimpan yang baik tapi keluar yang jahat. Tidak mungkin seseorang menyimpan firman Tuhan tapi mulutnya mengeluarkan perkataan makian. Itu nggak mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa kita sebenarnya? Bagaimana keadaan hati kita dapat terlihat dengan bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan untuk menjaga hati kita tetap baik, menyimpan hal-hal yang baik, supaya yang kita keluarkan dari hidup kita adalah hal-hal yang baik yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang sepanjang hari ini. Mari menjadi berkat bagi orang banyak melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita sepanjang hari ini, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.